Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Novitasari dengan NIM P3A 121031 akan mempresentasikan tugas analisis artikel kuantitatif untuk tugas mata kuliah kuantitatif. Artikel yang akan dianalisis itu ada 3. Artikel pertama berjudul Student Practice of 21st Century Skill Between Conventional Learning and Blended Learning. Artikel kedua berjudul Student Soft Skill, Hard Skill, and Competitiveness, a Suggested Model for Indonesian Higher Education Curriculum. Artikel ketiga berjudul The Effective Use of Full Online Learning to Replace Classroom Learning During the Pandemic. Rancangan penelitian, artikel pertama atau artikel 1, penelitian ini menyelidiki perbedaan proses pembelajaran dalam satu semester, desain penelitian menggunakan metode eksperimen semu tanpa melakukan pretest. Pembelajaran konvensional diterapkan pada kelas A dan metode blended learning diterapkan di kelas B. Variabel yang digunakan yang independen perlakuan pada kelas eksperimen, blended learning, dan di kelas kontrol secara konvensional. Kemudian variabel dependen, soft skill, dan hard skill. Instrumen kuesioner keterampilan abad ke-21 didiskusikan pada kelas blended learning, sementara kelas lainnya menggunakan sistem pembelajaran konvensional. Rancangan penelitian. Artikel 2, penelitian pengembangan dengan model ADI, tahapan pengembangan yang diterapkan meliputi analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan revisi. Metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah tinjauan pustaka, angket, wawancara, rubrik penilaian SHC, protokol FGD, dan film dokumenter. Penelitian ini menggunakan 3 kelompok partisipan, yaitu stakeholder, dosen, dan mahasiswa. Variabel independen, model pembelajaran yang disarankan di perguruan tinggi. Variabel dependennya adalah SHC atau soft skill, hard skill, dan competitiveness. Rancangan penelitian pada artikel 3, jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, laporan diri dengan skala Likert 5 poin, digunakan untuk memperoleh data dari 441 responden dengan menggunakan aplikasi SurveyMonkey. Variabel independen, penggunaan metode pembelajaran full online. Variabel dependen menggantikan pembelajaran di kelas selama pandemi. Metode yang digunakan, artikel pertama, kuantitatif kuaisi eksperimen tanpa melakukan pretest. Implementasinya pada kelas konvensional dan blended learning. Artikel kedua, R&D, metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah tinjauan pustaka, angket, wawancara, rubrik penilaian SHC, protokol FGD, dan film dokumenter. Artikel ketiga, penelitian kuantitatif dengan metode angket yang digunakan untuk memperoleh data dari 1.189 mahasiswa Fakultas Humaniora Universitas Jambi. Data dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi SurveyMonkey. Populasi dan sampel. Pada artikel 1, populasi itu sebanyak 458 mahasiswa dari jurusan pendidikan bahasa Inggris di sebuah universitas di Indonesia. Sampel 86 individu yang dipisahkan ke dalam kelas A, B, dan C. Artikel kedua, populasi adalah dosen lintas fakultas berjumlah 773 mahasiswa lintas fakultas dan stakeholder. Sampel 26 perwakilan dosen, 513 mahasiswa sebagai responden, 250 mahasiswa partisipan eksperimental, dan 5 stakeholder. Artikel ketiga, populasi yaitu 1.189 mahasiswa Fakultas Humaniora, sampel 441 mahasiswa sebagai partisipan survei online. Instrumen penelitian, artikel 1 yaitu angket evaluasi diri. Kuesioner dengan skala Likert 5 poin dengan kriteria tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering.
digunakan untuk mengukur kompetensi siswa dalam keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, survei diklasifikasikan menjadi soft skill dan hard skill. Soft skill selanjutnya dikategorikan menjadi 6 subkonstruksi, termasuk komunikasi, IT, berhitung, pembelajaran, pemecahan masalah, dan kerja tim. Sedangkan hard skill membentuk dua bagian, yaitu kursus dan keterampilan kursus. Kuesioner penelitian telah dikembangkan sebelumnya dan dilaporkan oleh penulis dan disampaikan kepada responden secara acak. Artikel kedua, instrumen dikembangkan dan dijustifikasi melalui pendekatan kualitatif, analisis tinjauan pustaka, lokakarya antar tim peneliti, dan uji coba kepada 20 guru. Reliabilitas diukur dengan uji konsistensi. Uji konsistensi menghasilkan angka di atas 0,60 untuk komponen yang berjumlah maksimal 10 item. Dan di atas instrumen penelitian pada artikel ketiga menggunakan kuesioner laporan diri dengan skala Likert 5 poin dikembangkan untuk mengukur penggunaan dan efektivitas pembelajaran online. Kuesioner terdiri dari dua bagian. Yang pertama digunakan untuk mengumpulkan latar belakang demografi siswa, sedangkan yang kedua digunakan untuk mendapatkan tanggapan mereka tentang penggunaan pembelajaran online. Selanjutnya, penggunaan pembelajaran online diklasifikasikan menjadi 5 konstruksi, yaitu desain, komunikasi, keaslian sumber daya, manajemen waktu, dan keterampilan teknis. Kuesioner dikembangkan berdasarkan studi literatur, workshop dilakukan 2 kali untuk mengevaluasi kontrak dan elemen sampai digunakan untuk pengumpulan data. Reliabilitas dan validitas instrumen. Artikel pertama, dalam penelitian ini analisis konsistensi berdasarkan keseluruhan instrumen keterampilan abad ke-21 menghasilkan koefisien Cronbach alpha 0,938. Kondisi ini juga menghasilkan konstanta di atas 0,70 untuk soft dan hard skill. Evaluasi lebih lanjut mengungkapkan semua subkomponen keterampilan abad ke-21 telah mengoreksi korelasi item total pada tingkat 0,30 dan di atas 0,60. Secara lebih sederhana, instrumen tersebut diketahui reliable dan valid untuk mengukur kinerja siswa pada keterampilan abad ke-21 melalui kegiatan pembelajaran yang signifikan. Artikel kedua, penelitian ini menggunakan validator eksternal dan internal. 3 validator ahli eksternal, 2 validator eksternal berasal dari Universitas Brawijaya dengan keahlian dalam kurikulum, pengajaran dan pembelajaran sains di universitas. 1 validator eksternal berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki keahlian dalam kurikulum pendidikan tinggi. 4 validator internal untuk menilai dan berkontribusi pada perbaikan model. 4 validator internal tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu. 1 orang guru besar dan ahli di bidang R&D. Review kualitatif ditanggapi oleh seluruh validator terkait isi, desain model, komponen, dan tahapan pengembangan SHC siswa. Pengguna validasi dilakukan pada tahap terakhir penelitian setelah revisi. Random sampling digunakan untuk memilih sampel di antara staf pengajar universitas. Kegiatan tersebut meliputi penyebaran kuesioner ke 5 fakultas, antara lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FITK, Pertanian, Peternakan, dan ITEK. Setiap fakultas diberikan 50 kuesioner, sehingga total 250 kuesioner. Dari jumlah tersebut, 216 kuesioner kembali. Survei bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan pengguna, kesesuaian, dan penerapan model. Hal ini meliputi tahapan dan komponen soft dan hard skill mahasiswa, serta pengembangan daya saing. Artikel yang ketiga, dalam penelitian ini analisis konsistensi berdasarkan keseluruhan instrumen penggunaan pembelajaran online menghasilkan nilai koefisien Cronbach alpha sebesar 0,956. Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa semua subkomponen dalam pembelajaran online memiliki korelasi item total 0,30 dan di atas 0,60. Secara lebih sederhana, instrumen tersebut diketahui reliable dan valid untuk mengukur penggunaan pembelajaran online.
Analisis penelitian. Pada artikel pertama, uji T independen menggunakan 24 sampel di setiap bagian menghasilkan nilai di atas 0,6. Analisis penelitian di artikel kedua, analisis deskriptif diterapkan di mana nilai min dan standar deviasi digunakan untuk melaporkan temuan. Pada artikel ketiga, analisis korelasi untuk mengetahui konsistensi keseluruhan instrumen. Kekuatan dan kelemahan metode yang digunakan di dalam penelitian. Kekuatan artikel pertama dan ketiga dengan metode kuantitatif. Yang pertama, hasil analisis akurat bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks dan penelitian yang dilakukan. Penelitian lebih berjalan sistematis, kemudian penelitian lebih objektif, spesifik, jelas, dan rinci. Kemudian kelemahan artikel 1 dan 3 dengan metode kuantitatif yaitu yang pertama, penelitian tidak subjektif, orientasi hanya terbatas pada nilai dan jumlah, dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinal. Keterlibatan peneliti umumnya terbatas. Kekuatan dan kelemahan metode yang digunakan di dalam penelitian R&D pada artikel 2. Yang pertama, kekuatannya yang pertama menghasilkan suatu produk kurikulum baru mencakup soft skill, hard skill, dan competitiveness atau SHC bagi mahasiswa. Yang kedua, cukup komprehensif karena menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, mampu mengatasi kebutuhan yang nyata dan mendesak. Yang keempat, keunggulan kompetitif dari produk kurikulum yang dihasilkan. Yang kelima, adanya kolaborasi. Kemudian kelemahan pada artikel 2 dengan metode R&D adalah yang pertama biasanya memerlukan waktu penelitian yang relatif lama. Kemudian yang kedua membutuhkan dana yang relatif besar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.